ya, karena permintaan dari Mas Yai Panji untuk kepada tuan rumah memberikan sambutannya kepada beliau, kami silahkan. Ayo, silakan Pak Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada malam hari ini kita dikumpulkan yang insya Allah di tempat yang seadanya, karena memang belum direnovasi ya. Insya Allah kedepannya akan kita lebih perbaikin. Memang agak kaget sih, baru naik disuruh ngomong apa juga bingung saya mau ngomong apa ini ya. Tapi nggak apa-apa lah. Kalau disuruh sambutan ya saya sambut semuanya, alhamdulillah pada datang. Ngomong apa lagi? Kalau mau pesan makanan silakan. Oh iya, yang pasti kalau masalah makanan insya Allah disiapkan lah nanti gampang. Iya, yang pasti sebuah yang sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih ya kepada para panitia, terus kepada teman-teman semua yang sudah berkenan hadir, bersedia hadir di Balai Resto ini. Ya bukan untuk apa, yang insya Allah semua acara kita di sini insya Allah membawa barokah tentunya di tempat ini, insya Allah ya. Ya mungkin itu saja sambutannya, karena memang bingung mau ngomong apa gitu ya. Ya kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Mas Arsad sebagai tuan rumah, kami ucapkan terima kasih atas sambutannya. Jadi karena udah banyak yang hadir dan supaya tidak kemalaman, karena ada putrinya yang hadir gitu kan. Kalau cowok-cowoknya nggak apa-apa, kalau sampai jam 12, jam 1 juga nggak apa-apa. Paling pulang ke rumah dimarahin gitu sama anaknya ya. Kepada Mas Yai Panji, begini, sebenarnya sore tadi saya ketemu beliau di tempat kerja beliau, menanyakan apa temanya. Temanya yaitu manusia dengan gelar masa depan. Nah, saya minta gambarannya bagaimana itu Pak. Temanya itu membicarakan tentang apa? Kata beliau rahasia, nanti aja malam. Nah, karena udah malam, jadi kami persilakan kepada beliau untuk mengupas tuntas apa itu manusia dengan gelar masa depan. Pada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pada kesempatan malam hari ini, marilah kita bersama-sama untuk mengucapkan rasa syukur kita atau bersikap syukur, karena terkadang ucapan yang muncul dari lisan kita tidak sebanding atau tidak sejalan dengan sikap yang kita lakukan, sehingga syukurnya jadi blank ya. Nabi Muhammad itu kalau bersyukur nggak mesti harus ngomong alhamdulillah, tetapi wujudnya adalah memperbanyak ibadah. Sampai istri beliau tercinta mengatakan kepada beliau, ya Rasul, bukankah engkau ini orang yang dosa-dosanya telah diampuni? Bukankah engkau ini adalah orang yang doanya selalu dikabulkan? Kenapa kok engkau masih mau melaksanakan sholat malam sampai bengkak-bengkak kaki anda begitu? Kemudian Nabi menjawab, wahai Aisyah, tidak pantaskah aku bersyukur kepada Allah dengan sikap ini? Nah, ini menunjukkan bahwa syukur ini tidak mesti ngomong ya. Nanti kalau disuruh angkat tangan, siapa di antara antum yang paling bersyukur kira-kira? Coba angkat tangannya siapa? Kalau sih syukur ya. Parah ini. Syukur enggak? Syukur ya. Jadi sikap syukur itu
perlu diwujudkan, perlu ditampakkan, ya. Maka wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau dapat kenikmatan dari sisi Allah, ya mesti fahaddits, disebarkan. Nah, ini kadang kalau saya dulu di kampus mengartikannya dengan aplikatif begini. Jadi mohon maaf ini ya, biasa kalau kita habis buang angin kan plong ya. Nikmat kan? Nikmat nggak habis buang angin? Nikmat. Siapa yang bilang, oh kalau kembung itu malah nggak enak seperti itu? Ya toh? Nah habis buang angin nyebar baunya. Nah itu wa amma bi ni'mati rabbika. Loh, ini serius ya? Ini nggak guyon ini ya? Ya, memang begitu aplikatif dalam sisi yang paling rendah. Kalau yang paling dalam ya lain itu. Oke, malam ini seperti biasa ya. Sekali lagi saya ingatkan, KCI bukan pengajian. KCI adalah cangkruan. Cangkruan itu jenisnya apa? Ngobrol-ngobrol ya. Semua boleh berpendapat, semua boleh mengungkapkan isi hatinya. Asal jangan isi hati kepada pasangannya, nggak usah diungkapkan di sini lah ya. Itu disimpan di rumah aja ya. Nah silakan, apa unek-unek, apa semua monggo silakan. Cuma biasa seperti biasa, ya ini saya memulainya dulu dengan sebuah analisa atau statement. Nanti teman-teman sekalian mengomentari atau mau bertanya, memperjelas dan sebagainya. Ya. Dan alhamdulillah dengan usia yang ke 6 bulan lebih ini KCI bisa eksis, bisa berkumpul dengan anak-anak muda. Saya ini ya usianya sebenarnya ya masih muda ya. Seperti yang saya katakan kemarin, usia saya masih 18 tahun, jalan 33. Ya ini maksud muda nih kan. Loh masalahnya nanti kalau terlalu terjadi kesenjangan ya ora penak ya toh. Nah, kita sama-sama muda bergaul ya. Bagaimana dulu Rasulullah merekrut anak-anak muda untuk dijadikan manusia masa depan. Ya mudah-mudahan tidak ajalnya lebih dulu. Ya toh? Dulu mana kalau misalnya sampean umurnya 17 tahun, saya 33, tapi yang duluan dipanggil Allah Anda. Yang masa depan yang mana? Yang masa depan yang mana? Saya ulang ya. Saya umurnya 33. Lah sampean umurnya 17 tahun, tapi duluan dipanggil Allah. Duluan meninggal, maka yang masa depan yang mana? Ya? Jadi oh dia hidup ya. Dia hidup di masa depan. Jadi yang duluan atau yang masa depan itu justru yang meninggal. Nah kalau kita ini belum meninggal, ini belum disebut sebagai makhluk masa depan. Ya benar tak? Iya tak? Benar tak? Lalu masa depan manusia itu cuma 2. Kalau nggak surga, ya neraka, kan gitu. Loh kalau sudah kita berada di 2 pilihan itu dan milihnya nggak nanti di sana, milihnya itu sekarang. Sampai engkau lah aku tak mati saya, aku tak milih kono lho, ra iso. Sak penakmu. Ya nanti nanya sama malaikat, aku nanti tak nanya sama malaikat yang namanya pintu neraka, yang mana yang namanya pintu surga. Nanti aku tak pulang nuwun. Assalamualaikum. Ngono ya. Terus mlebu lagi swarga to ya harus nek ngene wae, ora iso. Pak. Yo. Mohon maaf Pak, jangan bahasa Jawa Pak, nggak ngerti. Oh, oke. Loh, biasanya muncul translate. Oke. Pilihan surga dan neraka itu tidak di akhirat, tapi di dunia ini, ya kan? Ya sampai nanti di akhirat kok seenaknya nanti ada malaikat nanya, Pak malaikat sampai ada. Wahai malaikat, saya mau nanya pintu surga yang mana? Oh, monggo Mas, pintu surga mana? Coba maneh. Pintu surga sebelah sana, pintu neraka sebelah sini. Lah terus sampean milih di akhirat, aku tak pintu surga wae. Aku ke surga saja kan gitu. Ya enggak bisa. Pilihan itu harus kita tentukan di dunia ini. Makanya kenapa judul di depan ini bertuliskan manusia dengan gelar masa depan. Gelar terendah di masa depan itu ALM. Apa? Almarhum, ya pinter anak. Jadi itu gelar paling rendah. Ya, kalau itu sebagai masyarakat biasa. Tapi sebelum saya membahas tentang gelar masa depan ini, saya ingin mengajak Anda dulu bicara tentang satu kalimat di dalam Al-Quran yang tadi saya coba-coba buka di internet ya.
Karena kebetulan ya walaupun wajah desa, bahasa desa juga nggak ketinggalan zaman, Rek. Di kantor, di rumah semua terhubung internet. Ya, kalau di rumah, ya rumah saya, kantor saya masalahnya kan. Ya jelas ya. Nah, di internet tadi saya coba buka kalimat ridho. Ridho anti ridho. Dok? Oh no, kamu jangan merasa tersanjung, jangan pula merasa terhina kalau nanti saya menyebut kalimat ridho itu dengan sanjungan atau hinaan ya. Karena saya tidak bermaksud untuk tujuan ke kamu ya. Ya Dok ya, ikhlas ya, ridho ya. Jadi ridho betul ridho ya kan. Jadi tadi saya coba baca di internet. Nah ini saya ada membuat satu catatan kecil ini ya. Saya kok lupa membawa kacamata ini. Ya. Jadi Rasulullah itu pernah menyatakan sebuah kalimat pendek, namun ayo kita bersama-sama menyerap, meresapi, dan kita ambil intisarinya apa. Ya. Kata Rasulullah, "Dzaqa tu'mal iman man radiya billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin rasulah." Ya. Tidak akan merasakan manisnya iman kecuali orang-orang yang dia itu ridho Allah itu sebagai Robnya, Islam sebagai agamanya, Muhammad sebagai Rasulnya. Nah itu tak tutup dulu catatannya dan ngobrolnya rada enak. Jadi maksudnya apa? Seseorang itu nggak merasakan manisnya iman sebelum dia punya sikap ridho. Ridho Allah sebagai Robnya, ridho Islam sebagai agamanya, ridho Muhammad sebagai Rasulnya, ridho Roma sebagai biduaria. Jadi ya ini kadang-kadang kita terbawa semangat jadi agak keras. Sebenarnya nggak pakai mic nggak apa-apa saya Mas. Cuma udah disiapin ya jangan dimatikan, jangan kasih ya. Nanti kan jadi saksi di sisi Allah ini. Ya iya. Yang megang siapa? Lah tadi sampai sambutan ke depan itu kan saksi juga itu. Acara KCI tuan rumah Balai Resto megang mic. Nah, mic-nya bersaksi. Aku mau dicekel, kayak dia ngomong aku ada ngomong apa iki. Mbok bingungi mau apa wis apa, sing penting nyekel. Translate. Makanya sampean tuh kayak apa? Katanya umatnya Rasulullah. Bahasa Jawa ngerti. Loh katanya umatnya Nabi Muhammad tuh nggak ngerti bahasa Jawa. Muhammad tuh keturunan Jawa. Kan udah berkali-kali saya bilang ini nggak percaya sampean. Makanya belajar bahasa Jawa jangan belajar bahasa Inggris. Oke. Nah gini, kalimat ridho itu di dalam Al-Quran bagaimana kalimatnya? Jadi apa sih ridho itu? Nanti Anda buka di dalam surah surah apa ya? Surah At-Taubah ayat 100. Nah di dalam surah itu kalau tidak salah itu bunyinya begini nih. Bunyinya itu iya benar. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Maka ridho itu bolak-balik, nggak searah. Ya, saya ulang. Ternyata kalimat ridho itu nggak bisa dipakai searah. Anda pengen mendapatkan ridho Allah nggak? Loh, Anda mesti ridho kepada Allah dulu. Nah, udah tuntutan nih. Radhiyallahu anhum wa radu an. Kan gitu kan? Itu kalimatnya kan gini. Para pendahulu Islam dari kalangan muhajirin dan ansor, ya, dan orang-orang setelahnya yang mengikutinya dengan
Baik. Maka Allah katakan di situ Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Nah, sekarang dari dua arah ini saya tak berdiri aja ya. Aku rada geligingan rek. Jadi kenapa? Geligingan nggak ngerti juga. Mati ya tuh. Mungkin sudah gak ngerti terus mati ya guys kalau takut ke malaikat. Nggak tahu juga ngomel ya. Emang agak enak ngomel pakai bahasa Jawa, nggak ada yang tersinggung ya. Karena nggak ada yang tahu artinya ya kan. Nah, gelar masa depan ini yang saya maksud adalah kalimat ridho. Kenapa kok sahabat selalu ada kalau baca sejarah ya, di situ nanti ada Abu Bakar As-Siddiq, pasti belakangnya ada tulisan RA. RA ya kok? Radhiyallahu. Bukan Raden Ajeng loh ya. Raden Ajeng ya. Nah, jadi kopi. Habis pokoknya salah-salah gini setunggu jalur saja nopo. Jadi gini. Nah, kalimat ridho itu harus bolak-balik. Jadi kalau radhiyallahu anhu wa radu anhu, ya kan? Allah ridho kepada mereka itu disebabkan mereka pun ridho kepada Allah. Loh, kalau kita ridho kepada Allah itu apakah Allah membutuhkan ridho kita? Kalau kita membutuhkan ridho Allah enggak? Siapa yang enggak butuh ridho Allah? Angkat tangan. Kalau manusia pasti butuh ridho Allah. Pertanyaannya, wa radu anhu, dan mereka pun ridho kepadanya. Loh, apa Allah membutuhkan ridho kita? Maka ada ayat lagi di dalam surah Al-Baqarah itu mengatakan wa minan nasi may yasri nafsahu batigha mardatillah wallahu raufun bil ibad. Ya. Dan di antara manusia itu ada orang-orang yang mengorbankan dirinya untuk mendapatkan atau menggapai keridhaan Allah. Oh, berarti bentuk ridhonya manusia kepada Allah adalah pengorbanan. Ya, begitu ya kira-kira ya. Jadi saya pengen menjabarkan lagi bagaimana Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu seorang guru saya, guru spiritual. Pernah ketemu sekali di toko Ajis itu ya. Jadi pas dilarak saya, wah ini mau apa? Tak buka, lu sampai sempat dialog saya. Aku mau coba buku nih maksudnya ya. Nah, jadi di dalam buku yang berjudul Madarijus Salikin, beliau itu mengungkapkan kalimat yang indah kalau menurut saya ya. Jadi kalimat indahnya itu begini. Ridho hamba kepada Tuhannya itu adalah seorang hamba yang menerima garis takdir hidupnya yang telah terjadi maupun yang belum terjadi. Nah, itu ridho namanya ya. Jadi ini kalau saya nggak ada papan tulis, saya biasanya pakai papan tulis, tapi karena nggak ada ya kita pakai aja benak ya, benak. Jadi benak kita ayo kita ukir, kita tulisin seakan-akan ada tulisan di atasnya, kan gitu. Manusia itu kalau saya bilang dibatasi oleh waktu nggak? Siapa yang nggak dibatasi waktu? Mbok jenengmu ridho tetap dibatasi waktu. Iya benar. Walaupun namanya ridho tetap dibatasi waktu.